semuanya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya anak-anak. Baik, Ibu akan menjelaskan fikih. Coba bukunya dibuka. Bab 7 pelepasan dan perubahan kepemilikan harta, yaitu ada tiga. Yang ke satu hibah, sodakoh dan hadiah. Yang selanjutnya ada wakaf. Ada yang tahu dari tiga ini? Oke, tidak tahu ya. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nih, hibah dulu nih. Pengertian hibah adalah akad pemilikan harta seseorang pada orang lain di waktu ia masih hidup, tanpanya ada imbalan sebagai tanda kasih sayang. Rukun dan syarat hibah ada empat anak-anak. Yang pertama yaitu pemberian harta, menerima hibah, barang yang dihibahkan, dan akad. Yang ke satu yaitu penerimaan hibah. Syarat-syaratnya, syarat pemberiannya adalah sudah balik, dilakukan atas dasar kemampuan diri sendiri yang dibenarkan melakukan tindakan hukumnya adalah orang-orang yang berhak memiliki hak barang. Yang kedua yaitu penerima. Syarat-syarat penerima itu diantaranya hendaknya adanya bukti dan adanya waktu yang dilakukan hibah. Secara hukum dan syarat hibah ada 4, yaitu penerima, pemberi barang yang dihibahkan, akad. Yang ke satu itu pemberi ini ada syaratnya. Kalau mau menghibahkan barang atau harta, yaitu syaratnya sudah balik, dilakukan atas kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum, dan orangnya yang berhak memiliki harta. Yang kedua yaitu penerimaan hibah. Syarat-syaratnya, penerima hibah hendaklah penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan. Yang ketiga, barang yang dihibahkan. Syarat-syaratnya itu apa aja sih? Jelas, terlihat wujudnya, barang atau nilai betul-betul memiliki penerima hibah. Yang ketiga yang terakhir ya, adanya akad dan ijab kabul. Misalnya penerimanya saya hibahkan atau berikan tanah ini kepadamu, terus
penerimanya jawab, iya, saya nerima pemberian saudara. Selanjutnya di sini ada macam-macam hibah. Terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang ke satu, hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain dan mencukupkan materi dan nilai manfaat agar barang tersebut yang diberikannya tanpa ada harapan apapun. Misalnya yang dihibahkannya adalah rumah, sepeda, motor, baju atau sebagainya. Yang kedua, hibah manfaat, yaitu penerimaan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan hartanya atau barangnya atau barang yang dihibahkan itu. Namun materinya, harta atau barang itu tetap menjadikan pemilik penerima hibah. Selanjutnya di sini ada beberapa masalah mengenai hibah. Ada dua lagi, yaitu pemberian orang sakit yang hampir meninggal, hukumnya adalah wasiat. Yang kedua, menguasai orang tua atau hibah anaknya. Yang kedua, sodako dan hadiah. Sodako dan hadiah itu pengertiannya sangat berbeda. Sodako itu adalah hak penerima, hak milik seseorang pada orang lain tanpanya ada imbalan, dengan mengharapkan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hadiah itu adalah akad pemberian harta pemilikan seorang kepada orang lain tanpa ada imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Sodako itu tidak bentuk materi saja, tetapi juga bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain. Sungka fi wajhi ahi sodakotun, tersenyumlah kepada temanmu itu adalah bagian dari sodako. Hadis Abu Qori. Hukum sodako dan hadiah. Hukum sodako adalah sunnah, hukum hadiah yaitu mubah, artinya boleh dilakukan atau boleh ditinggal. Nah, ada lagi nih perbedaan antara sodako dan hadiah. Sodako ditunjukkan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditunjukkan kepada orang yang berprestasi. Sodako untuk membantu orang-orang lain yang terlantar, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan hadiah yaitu sebagai kenangan dan penghargaan kepada orang lain. Sodako adalah wajib dikeluarkan ya, keadaannya mengendaki. Sedangkan hadiah hukumnya boleh. Nah, ada pun syarat-syarat sodako dan hadiah. Ada tiga nih. Yang ke satu, orang yang memberikan sodako atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawakan perwakilan orang lain.
hadiah orang harusnya orang yang berhak memiliki. Jika sedekah dan hadiah kepada orang yang masih dalam kandungan tidak sah ya. Barang yang disedekah dan dihadiahkannya harus bermanfaat bagi penerimanya. Di sini ada rukun-rukun nih, ada rukun sedekah dan hadiah. Ada 4. Yang ke satu, penerima sedekah atau hadiah. Yang kedua, penerimaan sedekah atau hadiah. Yang ketiga yaitu ijab kabul, memberikan kenyataan pemberian penerimaan menyatakan suka. Yang keempat, barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan. Ada hikmahnya. Yang terakhir, hikmah sedekah dan hadiah. Hikmahnya sedekah itu apa aja sih? Nih, ada 3 anak-anak. Yang ke satu itu menimbulkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dapat menghindari dari berbagai bencana. Yang ketiga itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah hadiah itu ada 2. Yang ke satu yaitu menerima unsur bagi subur kasih sayang. Yang kedua itu menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Di sini yang terakhir itu penjelasan wakaf. Pengertian wakaf menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah memberikan barang atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rukun nih, di sini ada rukun wakaf. Ada 4. Yang ke satu itu orang yang menerima wakaf, orang yang memberikan wakaf, orang yang diwakafkan. Yang ketiga yaitu akad, yaitu menyerahkan. Selanjutnya ada syarat-syarat wakaf. Syarat-syarat wakaf itu apa aja sih? Ada 4 lagi ya. Yang ke satu, orang yang menerima wakaf berhak atas perbuatan itu dan adanya dasar kehendak sendiri. Yang kedua yaitu menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan. Yang ketiga yaitu barang yang diwakafkan terwujud nyata pada saat diserahkan. Yang keempat yaitu atau penyerahannya lebih baik menulis dalam akte secara jelas dan tidak ada penimbulkan masalah dari pihak keluarga yang diwakafkannya. Selanjutnya ada macam-macam wakaf. Ada 2 ya. Yang ke satu, wakaf khusus. Wakaf khusus itu diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga maupun tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seseorang, tokoh masyarakat atau orang yang dihormatinya. Yang kedua yaitu wakaf untuk umum. Wakaf untuk umum itu apa sih? Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren dan madrasah. Di sini ada perubahan benda wakaf. Menurut Imam Syafi'i, menjual atau menggantikan barang wakaf dalam kondisi hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus, seperti wakaf bagi keturunan sendiri,
sekalipun sekalipun berseribu atau macam-macam alasan untuk itu. Sementara Imam Maliki atau Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf kecuali masjid. Penggantinya semua bentuk barang wakaf berlaku baik khusus maupun umum. Ada ketentuannya ya, ada 3, yaitu apabila perwakafan bermasyarakat dapat dijual atau digantikan dengan orang lain ketika berlangsung berwakaf. Yang kedua yaitu wakaf yang sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Yang ketiga apabila pengganti merupakan barang yang lebih manfaat dan lebih beruntung. Nah, terakhir nih ada hikmah wakaf. Hikmah wakaf itu terbagi menjadi 4 nih. Yang ke-1 menanamkan sifat wujud dan meneliti pertolongan kepemilikan orang lain, menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan, syarat Islam dan keanggunan umat muslim. Yang ketiga nih, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam mengamalkan karena pahala wakaf akan mengalir sekalipun memberikan wakaf tidak setelah meninggal dunia. 4. Menyadari umat bahwa harta yang dimilikinya ada fungsi nasional yang harus dikeluarkan. Oke, anak-anak, ibu akan tanya nih, apa sih macam-macam sedekah? Oke, coba yang di depan. Ya, baik. Oke, benar. Coba dua lagi. Apa pengertian wakaf itu? Coba siapa yang menjawab? Oke, silakan. Ya, benar sekali ya. Oke, ya, tolong disimak ya baik-baik. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Sekali lagi ibu minta maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.